mirip showroom mobil. Dan inilah yang menjadi dalang, saya kira. Iya, pemicunya. Bukan dalang yang mempermudah, memberikan jalan terbukanya untuk memagar laut, Pak Eri. Sehingga keluar ini. Jadi ini ada kaitan-mengkaitan. Bahkan ada staf kan yang tampil di salah satu media yang mengaku nelayan, ternyata dia staf desa. Betul. Ini kan ini menunjukkan karena mereka sudah berlimpah, Pak Eri. Ya kan, sudah mendapat, inilah yang harusnya segera diambil tindakan, Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada. Kita jumpa lagi sore hari ini. Kita berharap sekali teman-teman Partai Masumi dan halayak umum, masyarakat umum, berharap untuk tetap menonton, menyaksikan acara kita yang sangat menarik. Setiap topik kita akan menyajikan diskusi dan uraian-uraian yang sangat-sangat betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Kali ini kita agak sedikit prihatin membicarakan topik yang akan kita bahas, yaitu kantor kepala desa Kohot. Ini menjadi perhatian publik. Ini kelihatannya masalah yang tidak sepele karena tentunya ini sedikit menyinggung perasaan. Tentunya juga akan adanya istilahnya ketersinggungan daripada masyarakat yang di sekitarnya itu jatuh miskin, susah, sengsara karena semua lahan-lahannya diambil. Mungkin dengan paksa oleh oligarki, tapi kepala desanya hidup dengan berbagai macam kemewahan. Yang kita akan sorot di sini, kantor kepala desa Kohot itu seperti showroom mobil, karena banyak sekali berjejer mobil itu, SUV, MPV, kemudian juga yang terakhir ini Wrangler Rubicon yang katanya milik, ya, diduga milik daripada kepala desa, ya, Kohot, yang kita ketahui namanya kepala desa Kohot itu yang bernama Sanip, ya. Dan kita berharap sekali nanti dengan pemberitaan ini masyarakat atau semua pihak menyadari bahwa kelihatannya ini tidak pantas, ya. Yang seperti ini tidak pantas, apalagi ada berita yang menyatakan dari sisi transparansi anggaran di kelurahan atau di kepala desa Kohot itu juga dipersoalkan karena tidak transparan. Nah, untuk bahas ini Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Ahmad Yani, akan sedikit mengurai, menjelaskan atau juga mungkin memberikan deskripsi bagaimana keprihatinan kita terhadap kantor kepala desa dan kepala desanya juga, ya, yang menjadi sorotan terkait dengan kasus pagar laut dan juga PIK 2. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Kang Eri? Iya, ini menarik ini. Kelihatannya ini sangat-sangat memprihatinkan kita, ya. Orang di sekitarnya pada sengsara, miskin, semua jatuh karena mungkin ya tanahnya, ekonominya susah gitu, ya. Tanah-tanahnya sudah dikuasai oleh oligarki, tapi kepala desanya malah hidup mewah gitu, ya. Gimana kira-kira? Saya melihat ini yang timpang oleh aparat penegak hukum, Pak Eri. Untuk saya kan bolak-balik ini sidang nih. Ya kan, sidang di Palembang. Kan ada juga yang saya bela, yang kasihan ini orang, ya kan, diduga dia tidak pidana korupsi, padahal dia sudah tidak menjabat lagi. Ini swasta. Yang dianggap melakukan penambangan ilegal. Itu barang. Kawan kita seperti itu. Tapi dalam persidangan itu saya banyak sekali melihat kepala-kepala desa yang diadili, yang ditarik gara-gara menyalahgunakan uang desa. Kan desa itu kan ada uang bantuan desa, kalau 1 miliar, uang ada puluhan juta, dan diseret pengadilan yang dianggap melakukan korupsi. Itu di Sumatera banyak itu, terutama Sumatera Selatan. Nah, ini kita lihat kalau kita bandingkan dengan di desa Kohot ini, ya kan, siapa tadi kepala desanya? Ya, Sanit apa gitu, ya? Saripin apa? Ya, agak panjang namanya, tapi memang kita kelihatannya kaget aja gitu melihat. Ya, Arsin bin Sanit. Arsin bin Sanit. Dan ini memang pola di Jawa, Pak Eri, terutama di Jabodetabek. Kepala desa ini berupa dia menjelma menjadi maklar, sekaligus intimidator, tukang intimidasi para rakyat yang untuk
tanahnya dijual paksa atau diambil paksa oleh para pengembang. Biasanya bermain. Hampir rata-rata kepala desa ini kaya raya. Dan oleh karenanya pemilihan kepala desa di daerah Jawa ini biayanya tinggi sekali, Pak Eri. Iya. Karena urusan ini ada tanah bengkok dan lain sebagainya seperti itu kan. Termasuk juga bagaimana kalau kita lihat di PIK ini, sungai bisa dijual. Betul. Kan ada sungai juga itu, ada sungai, membedah itu kan, membelah desa itu seperti bukan itu. hanya laut, sungai bukan juga. sungai Cisadane. Cisadane. Sungai seperti itu. Nah, kalau kita lihat tadi, kita lihat kan dana yang diperkirakan, ya kan, puluhan triliun, Pak Eri, mungkin mencapai angka bisa ratusan triliun, tapi puluhan triliun lah, angka yang konservatif itu, dalam rangka kalau dia mendapat pi saja, 1%, 2%, ya kan, itu udah ratusan miliar, Pak Eri. Betul. Nah, dari uang ratusan miliar ini kalau Pak Eri sebut beli mobil itu, lebih dia, mobil mewah pun bisa dia beli. Betul. Kalau kita lihat kan ada beberapa mobil mewah yang dibuat kantor desa itu menjelma. Gitu. Jadi medianya hebat juga nih media. Mengatar kantor kepala desa Kohot mirip showroom mobil. Dan inilah yang menjadi dalang saya kira. Iya, pemicu. Bukan dalang yang mempermudah, memberikan jalan terbuka untuk memagar laut, Pak Eri. Sehingga keluar ini. Jadi ini ada kaitan-mengkaitan. Bahkan ada staf kan yang tampil di salah satu media yang mengaku nelayan ternyata dia staf desa. Betul. Ini kan ini menunjukkan karena mereka sudah berlimpah, Pak Eri. Ya kan, sudah mendapat, inilah yang harusnya segera diambil tindakan, Pak Eri. Tindakan-tindakan hukum. Kalau kita lihat tadi, Pak Eri, mobil-mobil itu kan luar biasa. Bahkan si kepala desanya ini sendiri, ya kan, punya Robicon. Robicon itu ya lebih kurang 1,8 M atau seperti itu yang besarnya. Regular ya. Ya kalau dia ratusan miliar, berarti bisa puluhan dia bisa beli. Ya Robicon ya. Kalau anggap saja lah 2 M paling tinggi lah Robicon itu. Kalau 10 baru 20 miliar, Pak Eri. Ya kan? Di mobilnya itu kan ada AIS dan lain sebagainya kan. Seperti itu. Jadi memang menurut saya pola relasi kepala desa, aparat desa dengan oligarki atau dengan pengembang kalau di tempat-tempat lain itu pola relasinya adalah suap menyuap. Ya, suap menyuap, korupsi pasti. Dan ini tidak hanya mewah suap menyuap, tapi langsung yang luar biasa itu yang tema kita tadi mengkapling laut, sehingga dengan surat keterangan, karena HGB itu harus ada surat keterangan RT, RW, kelurahan lah. Kalau di sana desa, pasti keluarnya HGB itu ada surat keterangan tadi dari desa ya. Oleh karena itu sudah lengkap ini bukti ini, udah lengkap. Tinggal keberanian aparat penegak hukum ini. Dan saya kira kepala desa ini wajib untuk dipanggil yang pertama. Nomor satu ya, karena dia akan bongkar nanti. Dia akan bongkar. Karena urusan HGB ini pasti berawal dari surat keterangan desa. Dari surat keterangan desa ke kantor Badan Pertanahan. Dan di sini biasa, karena ini mainnya skala besar, skala tinggi, pasti sudah ada koneksitas, sudah ada hubungannya. Dan ini saya yakin, seyakin-yakinnya tidak mungkin ini diskresi atau kebijakan hanya di Kabupaten Tangerang. Pasti ini membutuhkan instruksi yang namanya kantor pusat. Oleh karena itu memang harus diusut tuntas. Ini bisa kebongkar. Pasti kebongkar. Jadi uang, jadi adalah bagaimana mereka pola, ini betul-betul pola company. Pola PUC. Menggunakan kekuatan dan menggunakan uang. Yang mau dibayar, selesaikan. Yang nggak mau, intimidasi. Bahkan menggunakan yang namanya preman. Kalau dulu centeng. Iya kan? Centeng-centeng Belanda itu. Iya kan, menggunakan. Nah ini sama pola. Pola itu tidak berubah. Sejak zaman company, zaman ini PUC, polanya tidak berubah. Mirip juga dengan ini. Polanya, ya kan? Karena masalahnya ini adalah pengusaha kita ini adalah bukan berusaha kena kemampuan berusaha, tapi berdasarkan kebijakan dan berdasarkan polisi mereka bisa kaya raya. Betul, enggak, kalau ngelihat sejarah Singapura itu kan harusnya kepala desa, tokoh-tokoh desa, termasuk alim ulama paham ya. Ini dalam rangka harusnya mensingapurkan. Ya ini yang dikatakan oleh
kawan-kawan kita Said Didu, negara dalam negara inilah. Jadi ini memang, tapi jangan lupa, Singapura mungkin tidak ada, awal ada pergolakan, jangan lupa. Apalagi Banten. Banten ini tanahnya pahlawan, tanahnya para ulama, para alim ulama. Benteng kita loh, bentengnya Batavia, Banten ini, gitu loh. Awal di situ ya. Ini jangan lupa, jangan membangunkan macan yang garang lagi tidur. Sekarang macan itu sudah bangun. Saya ngeri Pak Eri, ini betul-betul ngeri sedap ini. Jangan lupa, saya nggak nakut-nakuti. Ingat betul nih, tahun 98 rumahnya Lem Siliong kan dibakar. Betul. Oleh rakyat. Jangan sampai ini kalau lambat betul, kemarahan rakyat ini menjadi memuncak, menjadi amuk massa. Ini yang kita takutkan Pak Eri. Agar ini tidak terjadi Pak Eri, segeralah yang aparat penegak hukum ini turun Pak Eri. Jangan sampai rakyat mengambil jalannya sendiri untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan kedaulatan Pak Eri. Betul. Kalau rakyat sudah marah, susah ini. Susah ya? Iya kan? Ini menjadi betul-betul memang Pak Jokowi ini menambah beban Pak Prabowo luar biasa. Seperti ini. Kalau misalnya apa namanya kepala desa gitu ya, sadar gitu. Harusnya kan dia nggak mau melakukan itu, karena ini kan ancaman chaos bisa terjadi. Perang saudara maksud saya, jadi horizontal. Kan gitu ini sudah bukan hal yang baru Pak Eri. Peristiwa ini pernah terjadi. Ya kan? Pernah terjadi. Memang dia bisa, kepala desa ini, kan dia yang tinggal di desa. Harusnya dia udah meredam. Harusnya dia menjadi benteng. Iya. Tapi faktanya kan tidak. Harusnya dia yang melindungi rakyat desanya. Harusnya dia melindungi tanah desanya. 1 meter, 2 meter, jengkal, 2 jengkal. Tapi justru dia menjadi fasilitator. Atau sebaliknya, atau bahkan lebih tinggi lagi, tidak. Mediator. Sampai dia mediator. Atau lagi sebagai penindas. Seperti itu. Jadi agregatornya seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya Pak Eri, ini sudah cetowetoh kalau bahasa Jawa. Udah terbuka secara terbuka. Tapi kan kewenangan kepala desa memang mengeluarkan yang bukan, kepala desa hanya memberikan keterangan saja. Memberi keterangan. Keterangan bahwa ini tanda tidak sengketa, bahwa ini betul. Loh, bagaimana dia artinya dia memberikan keterangan palsu? Orang laut kok. Ini yang di laut ya, yang kita persoalkan ini belum memang lens yang tanah, belum lagi ini. Ini makanya harus diusut tuntas. Oleh karena itu menurut saya segera kita minta, jangan sampai Pak Prabowo lagi, ini menteri-menterinya harusnya responsif dong. Segera untuk menunda. Namanya baik, kalau PSN kan sudah mau cabut. Segera juga PIX 2 ini ditunda dulu. Jangan terus-menerus seperti itu. Seperti itu. Jangan ciptakan kekuasaan dalam kekuasaan. Jangan ciptakan negara dalam negara. Ya, seperti itu. Kok kebal betul orang ini seperti itu. Ya, betul. Kalau kita lihat kepala daerah memang punya kewenangan memberi keterangan. Kepala desa ini tidak sengketa, ini misalnya ini sengketa. Kalau hanya itu kan nggak terlalu strategis ya? Gimana? Atau nggak dong, dia keluar suratnya itulah, berdasarkan surat keterangan desa itulah maka munculnya sertifikat itu Pak Eri. Tanpa itu berarti dia semakin menyalahi prosedural. Enggak, keterangannya Pak, sengketa atau tidak sengketa gitu atau gimana? Banyak apapun sengketa memang ada seperti itu. Keterangan desa itu sangat dipentingkan. Apapun. Apalagi dia tidak hanya sengketa, tapi ini kan dia harus memberikan keterangan. Ini laut. Kalau itu yang jelas ya. Iya kan ini laut. Betul. Dia harus berikan keterangan. Nggak bisa ini dibuatkan AGB karena ini laut. Nah itu. Harus. Tapi kan dia memberikan keterangan. Betul tanah ini. Tanahnya siapa ini? Iya kan? Kan dia bisa. Dia harus memberikan keterangan. Ada apakah itu termasuk yang tanah yang termasuk kawasan hutan lindung, kan atau apa dan sebagainya, bakau dan sebagainya kan, yang tidak boleh. Konservasi ya. Konservasi. Kan udah disebutkan juga ada sebagian konservasi itu. Hutan bakau kita. Bahkan ada aja kita nanti saya di video yang hutan bakau selama ini sudah menjadi daratan. Hutan bakau itu kan di rawa-rawa. Betul. Di air seperti itu. Itu kan udah nggak ada lagi kata petani itu hutan bakau di sini. Padahal justru yang menanam hutan bakau itu bukan pemerintah, tapi adalah mereka yang menanam seperti itu. Itu luar biasa Pak Eri. Rakyat
swadaya. Nah, ini baru rakyat sejati, bukan kayak tadi yang nelayan gadungan yang katanya dia swadaya memagar laut. Tapi rakyat dengan kesadaran bahwa penting mereka untuk melindungi diri mereka dari aborsi seperti itu, air masuk ya kan. Abrasi ya betul, aborsi. Abrasi itu mereka membuat hutan-hutan bakau. Itu memang sudah alam ini ya Pak Heri. Diciptakan Allah sempurna Pak Heri. Yang merusak ini ayat Quran. Yang merusak alam ini tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia, karena manusia itu serakah. Itu jelas ada di ayat Qurannya seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya kita kembali lagi tadi tema kita luar biasa. Tadi siapa nama kepala desa ini? Arsin bin Sanip. Sanip bin Arsin. Ya? Arsin bin Sanip. Arsin bin Sanip. Luar biasa ini. Ya. Bayangin dia. Tapi saya yakin tidak hanya di desa Kohot saja. Desa-desa yang lain juga. Kan tidak hanya satu desa. PIX 2 ini. Melampaui kecamatan, melampaui kabupaten. Di wilayah yang namanya Banten ini. Bahkan berhimpitan dengan DKI seperti itu. Ini berarti camat Paku Haji ya, bagian dari. Nah, sama itu melampaui. Saya mana wilayah baik program strategi nasional PSN maupun PIX-nya sendiri itu PIX 2 itu melampaui wilayah desa Kohot luas, melampaui kecamatannya, melampaui kabupatennya. Di wilayah melampaui provinsinya juga karena berhimpitan dengan DKI. Betul. Kalau desa Kohot mungkin satu contoh ya. Satu contoh ini jadi nanti akan terbongkar lagi desa-desa yang lain. Luar biasa ini. Itu kan namanya ya yang makmur itu kepala desanya, rakyatnya malah lebih sengsara gitu ya. Oke, Pak Ketua Umum, terima kasih. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad ini Channel, kita tadi barusan dengar menarik sekali ulasan uraian dari Pak Ketum tentang kepala desa ya, Arsin bin Sanip Kohot, yang kantor kepala desanya itu seperti showroom mobil mewah. Itu baru kantornya, belum rumahnya. Itu dia. Jangan-jangan di rumahnya punya peti berangkas uang bisa jadi, atau di kantornya juga berangkas uang. Kalau tempat menjadi kantornya jadikan tempat sarana transaksi, bisa juga kan? Bisa juga. Kita nanti berharap sekali penegak hukum ini untuk turun langsung menertibkan atau juga langsung mungkin kalau misalnya memang jadi TSK tersangka langsung. Saya kira sudah langsung dan bukti bunyi segera tetapkan tersangka. Langsung tetapkan ya. Tetapkan tersangka, BPN yang mengeluarkan, terus kepala desa ini ditetapkan seperti dan terus berjenjang selidiki sampai ke atas. Dan saya yakin tidak hanya pelakunya di Banten tapi pelakunya pusat-pusat kekuasaan di Jakarta juga ya. Oke, kita berharap. Dan pengusahanya juga harus diseret. Pasti itu harus. Harus. Karena nggak mungkin dia satu pihak ya. Jadi jangan hanya nanti di aktor intelektualnya gara-gara dia tidak ada di perusahaan tersebut dia nggak bisa diminta pertanggungjawaban. Ya, karena Aguan ini kan termasuk kategori orang yang kebal hukum juga loh. Iya. Sempat kasusnya reklamasi sudah digeledah, dicekal kok bisa lolos oleh KPK. Sebenarnya ada apa dengan KPK? Masa pelakunya kalau kita lihat reklamasi itu hanya satu orang. Betul itu ya kan? Mengkhawatirkan, mencurigakan. Ya kan? Padahal pembicaraan tentang reklamasi Jakarta itu di tempatnya Aguan pada waktu itu. Kan udah terungkap di fakta persidangan di rumahnya seperti itu. Di rumahnya ya. Tapi aman-aman aja. Aman-aman saja. Luar biasa ini. Oke, terima kasih Pak Ketum. Pemirsa sekalian, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.